Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai psikopatologi dan evaluasi kasus sebagai media pembelajaran dan nantinya akan melibatkan partisipasi aktif dari mahasiswa terkait pembelajaran tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas psikopatologi dan evaluasi psikiatri. Ini merupakan bagian dari mata kuliah psikiatri yang ditujukan untuk tingkat S1 kedokteran dan profesi dokter, sehingga yang tadinya sudah dapat di S1 kedokteran ini akan diperdalam ketika menjalani profesi dokter atau mungkin kita lebih mengenal dengan stase dokter muda atau koas di bidang psikiatri yang dikhususkan untuk pembahasan psikopatologi dan evaluasi psikiatri. Kemudian kemampuan yang diharapkan dari peserta didik atau outcome-nya adalah peserta didik mampu mencari dan memahami komponen psikopatologi yang dapat muncul dari setiap evaluasi klinis pasien psikiatri, kemudian mampu memformulasikan temuan psikopatologi dalam bentuk evaluasi klinis pasien psikiatri, dan yang ketiga, mampu memformulasikan evaluasi klinis menjadi usulan diagnosis, terapi, tentu terapinya harus psikofarmaka dan non-psikofarmaka, dan yang terakhir adalah prognosis. Nah, pada pembelajaran sebelumnya tentu sudah mulai belajar tentang interaksi dokter pasien, kemudian pemeriksaan psikiatri, psikopatologi, atau terminologi dari simptomatologi. Itu adalah basic. Kalau masih belum menguasai penuh tentang hal tersebut, maka saran saya dipelajari kembali, kemudian tentang cakupan gangguan mental organik dan simptomatik, serta blok F2 atau skizofrenia, gangguan skizotipal, dan gangguan paham. Dan komponen tersebut merupakan materi pembelajaran dasar yang nantinya menjadi bekal atau pijakan ketika kita membahas dalam sesi ini. Kemudian terkait sistem pembelajaran, kita tetap menggunakan kuliah paparan materi yang mungkin sifatnya bisa dua, sinkronis atau unsinkronis. Kalau S1 berarti pembelajaran bisa di kampus. Kalau profesi dokter mutlak harus ada di rumah sakit, karena kalau psikiatri harus ketemu pasien, pasien hidup terutama. Dan yang terakhir, metode pembelajaran berupa studi kasus. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan paparkan kasus supaya lebih memahami tentang evaluasi klinis khususnya di bidang psikiatri. Untuk penilaian tetap menggunakan prosedur sesuai rancangan pembelajaran semester. Jadi untuk S1 maka menggunakan kuis, UTS, UAS, dan project base. Sedangkan untuk rekan-rekan profesi dokter maka didasarkan pada portofolio kegiatan. Mulai dari kegiatan stase, laporan kasus, bedside teaching, mini CX, kemudian ada responsi, penyuluhan, dan yang terakhir ujian di pekan terakhir. Nah, untuk outline yang kita bahas berupa review psikopatologi, yang kedua formulasi psikopatologi, dan yang ketiga latihan kasus. Kita tidak akan membahas di luar tiga outline ini, sedangkan disclaimer tetap bahwa apa yang saya sampaikan topiknya sensitif. Sehingga mohon perhatikan pada aspek mental yang terkait. Kemudian yang kedua, tetap mengikuti kajian ilmiah berdasarkan evidence-based medicine. Oke, kita masuk dalam review psikopatologi. Jadi saya sudah menyampaikan, kalau terbiasa dengan istilah pemeriksaan status mental, boleh. Pemeriksaan aspek mental, boleh. Pemeriksaan psikopatologi, prinsipnya yang dicari adalah yang patologis dari pemeriksaan status mentalnya. Mahasiswa pasti sudah dipaparkan saat semester 5 terkait komponen status mental yang harus dicari dari pasien tersebut secara berurutan mulai dari penampilan dan tingkah laku. Jadi seperti apa deskripsi umum pasien itu mencakup penampilan dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh pasien. Porsi seorang dokter tidak untuk mengkomentari terkait penampilannya pasien seperti apa, tingkah lakunya bagaimana, tidak, tapi sudah mulai mengerucut pada diagnosis tertentu. Seorang laki-laki 65 tahun datang ke polijiwa dengan kondisi gelisah. Pasien marah, membanting barang, dan berteriak kepada seluruh tenaga kesehatan di unit gawat darurat.
Tercium aroma alkohol sejarak 3 meter dari pasien, didapatkan higienitas buruk, oral higien tidak baik, penuh karies, dan pasien tampak malas dilakukan pemeriksaan. Nah, dari sini kita sudah dapat tuh gambaran appearance atau penampilan deskripsi umum dari pasien tersebut. Dengan tingkah laku yang gelisah, ada peningkatan psikomotor, lebih ke arah agitatif, sikap terhadap pemeriksa tidak kooperatif. Nah, formulasi psikopatologi mengarah ke sana, sehingga sejak awal melakukan pemeriksaan, kita bisa membentuk skema-skema diagnosis tertentu yang bisa kita arahkan untuk pasien. Dan afek. Jadi kalau mood adalah suasana perasaan yang bersifat internal yang dirasakan oleh seseorang. Sedangkan afek lebih ke arah ekspresi dari mood tersebut sehingga bersifat objektif. Apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, apa yang kita tangkap. Bisa saja seseorang menyatakan moodnya lagi senang, tapi afek yang ditunjukkan menangis sedih, sehingga didapatkan ketidakserasian afek di sana. Mood dan afek ini akan selalu berhubungan dengan speech atau pembicaraan dan thought process atau form. Ketika kita mengevaluasi pembicaraan pasien selama proses anamnesis, maka tidak hanya pada satu potongan frame anamnesisnya, tapi keseluruhan. Apakah pasien mampu menjelaskan tentang kondisinya dengan baik? Apakah intonasi yang didapatkan cukup, kualitas, kuantitas, ritme pembicaraannya seperti apa? Mungkin sudah ke arah sensitivitas pada tema-tema tertentu. Seringkali didapatkan kondisi pasien yang bersifat variasi. Ketika melakukan pembahasan pada kondisi tertentu, dia akan mudah menangis, atau akan mudah marah, atau mungkin menghentikan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Nah, ini perlu menjadi catatan tersendiri. Apabila bentuk pikir pasien sudah non-realistik, kemudian arus pikirnya didapatkan flight of idea atau ide-ide yang melompat dari arus pikirnya, dan isi pikirnya sudah didapatkan delusi atau waham, di mana merupakan isi keyakinan yang salah, namun pasien mempercayai 100% benar, bersifat egosentris dan tidak dapat dipatahkan, maka kondisi ini mengarah pada bentuk-bentuk gangguan psikotik. Sedangkan apabila tidak didapatkan bentuk arus dan isi pikir yang mengarah psikotik, maka kita pikirkan kondisi non-psikotik yang mendasari terhadap pasien tersebut. Kenapa harus dipilah seperti itu? Karena ini berhubungan dengan terapi yang akan kita pilih. Semakin tepat diagnosis, maka akan semakin tepat terapi dan psikoedukasi yang akan kita berikan. Berikutnya adalah persepsi. Jadi di sini mungkin sudah mengenal tentang halusinasi, ilusi, depersonalisasi, derealisasi. Nah, tugas rekan-rekan adalah mencari. Ada nggak ya di pasien kita? Kalau memang tidak ada, maka kesempatan kita adalah melakukan observasi. Mungkin pasien menyangkal tentang halusinasi auditoriknya. Namun selama observasi pemeriksaan kita dapatkan, kok pasiennya ngomong sendiri ya? Ngomong sama siapa ya? Dia ngapain ya di pojokan? Nah, terkait setting klinis, rawat inap ataupun rawat jalan, semuanya bersifat sama. Observasi mutlak dilakukan. Berikutnya adalah risk assessment. Jadi saya minta tolong ketika melakukan pemeriksaan pasien psikiatri itu juga mengevaluasi faktor risikonya. Jangan sampai kita terlanjur melakukan pemeriksaan tapi pasien dalam kondisi gelisah. Salah-salah nanti dokternya yang diserang. Jangan, kita harus menghindari kondisi tersebut. Apabila memang pasien memiliki resiko perlukaan terhadap diri sendiri ataupun beresiko menyakiti orang lain, maka saran saya tolong ketika melakukan pemeriksaan safety first, pertimbangkan keamanan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian terkait insight, ini juga berhubungan dengan tahapan proses terapi kita. Semakin rendah insight-nya, semakin mendekati insight derajat 1, maka kita perlu melakukan evaluasi terkait terapinya. Kalau pasien insight derajat 1, jelas dia nggak punya insight terhadap kondisi gangguan jiwa yang dia miliki. Tapi insight bagus pun antara 5 dan 6 juga tidak menutup kemungkinan masalah therapeutical adherence atau kepatuhan terapi yang dimiliki oleh pasien tersebut. Setiap tahapan insight memiliki pola pendekatan yang berbeda-beda. Sedangkan judgment ini berhubungan dengan pertimbangan. Jadi pasiennya sudah bisa nggak sih mempertimbangkan terkait dirinya sendiri. Dan yang terakhir, cognitive assessment. Terkait cognitive assessment ini, rekan-rekan bisa
mempelajari kembali teknik evaluasi terkait konsentrasi, perhatian, tingkat pengetahuan, dan fungsi kognitif. Pada outline yang kedua, tentang formulasi psikopatologi. Untuk formulasi psikopatologi, tolong berangkat dari temuan data dasar terlebih dahulu. Sehingga nggak sampai gagap ketika menjelaskan sebuah kasus bedside atau sebuah kasus responsi. Saya kasih contoh dulu, contoh kasus. Jadi nanti kita akan belajar, namanya juga review ya, review dan memformulakan. Kita mulai saja terlebih dahulu dengan kasus seorang laki-laki 28 tahun datang ke dokter dengan keluhan tidak cukup tidur dan merasa kelelahan dalam 3 bulan terakhir. Pasien sulit memulai tidur dan sering terbangun. Pasien hanya tidur 2-3 jam sehari sehingga menyebabkan pasien semakin kesal dan marah. Pasien tidak mengeluhkan hal lain kecuali merasa lelah sehingga mengganggu aktivitas kerja. Pasien bekerja sebagai operator pemantau CCTV yang sering dinas di malam hari. Nah, dari satu kasus ini, dari vignette ini, kita udah mulai dapet tuh identitasnya. Memang sengaja namanya saya samarkan gitu ya, tapi pekerjaan sudah jelas di sini. Operator pemantau CCTV dinas di malam hari. Kita sudah punya bayangan, oh dia 3 bulan mantau CCTV terus. Dia mungkin dia memantau yang di jalan tol gitu kan, yang kecepatannya sudah diatur minimal 60 km per jam, maksimal 80 sampai 100 km per jam. Kalau ada tabrakan, dia harus atau ada kecelakaan, dia pantau tuh CCTV-nya. Mekanismenya seperti apa? Nah, seperti ini kan rentan tuh. Ini kasus apa ya? Kok bilangnya nggak bisa tidur ya? Oke, kita evaluasi satu persatu. Jadi di sini datang seorang laki-laki dengan pekerjaan operator shift malam yang ternyata 3 bulan yang lalu sudah mengeluh adanya gangguan tidur. Saat ini yang Bapak operator keluhkan adalah gangguan tidurnya semakin berat. Dalam satu hari dia hanya tidur 2-3 jam. Ketika waktunya tidur, dia sulit memulai tidur. Sehingga konsekuensinya adalah ketika dia pulang di pagi hari setelah shift malamnya berakhir, dia butuh tidur tuh di jam tersebut. Tapi tetap tidak bisa memulai tidur. Sering merasa kelelahan dan semakin kesal karena nggak bisa tidur tersebut. Tidak didapatkan masalah lain yang bermakna. Sehingga dari sini kita mulai memecah psikopatologinya. Seorang laki-laki 28 tahun, perawatan sesuai, penampilan sesuai usia, perawatan diri baik, sikap terhadap pemeriksa kooperatif. Ini merupakan sebuah deskripsi umum dan tidak bersifat patologis. Kemudian terkait afeknya, pasien kesal. Dia nggak ngerti harus bagaimana. Oke, berarti kan afeknya disforik. Moodnya boleh kita tulis kesal, nggak apa-apa. Kalau memang pasien sudah mengarah pada marah karena nggak bisa tidur, bisa kita tambahkan moodnya marah. Dan di sana sudah mulai ada pressure speech. Jadi ada penekanan-penekanan pembicaraan yang menyebabkan pasien melakukan perulangan terhadap keluhan tidurnya. Sehingga kita dapatkan di situ isi pikir adalah preokupasi terhadap keluhan tidurnya yang berulang. Ya, apakah tidak membuka kemungkinan status mental atau psikopatologi yang lain, dok? Boleh, nggak apa-apa. Tambahkan saja tilikan. Oh, mungkin tilikannya parsial. Pasiennya nggak ngerti, pasien terganggu, mencari bantuan, tapi nggak ngerti harus apa. Oke, dia terganggu nggak, dia paham mengalami apa? Nggak tahu. Oke, tilikan parsial mungkin derajat 4. Boleh ditambahkan seperti itu. Itu ya. Nah, diagnosisnya apa? Karena memang tidak ditemukan faktor yang lain yang menyebabkan yang bersangkutan mengalami keluhan sulit tidur, bisa jadi kita mendiagnosis tersebut dengan insomnia. Mungkin rekan-rekan lebih mengenal dengan insomnia primer non-organik, boleh, nggak apa-apa. Ajukan diagnosis banding, mungkin gangguan penyesuaian. Karena rentang waktunya 3 bulan, within 6 months dia mengalami perubahan pekerjaan, mungkin ke arah gangguan penyesuaian tersebut.
Yang biasanya terbiasa shift pagi, shift siang, tiba-tiba masuk terus shift malam, tentu mulai akan terganggu pada siklus tidurnya. Atau mungkin restless leg syndrome, jadinya sering gelisah, nggak bisa duduk tenang, pikirannya traveling kemana-mana. Atau mungkin yang terakhir, nah ini yang sering dialami tuh, sering dialami dokter, nakes. Nah kalian calon-calon dokter, awas hati-hati, shift worker syndrome. Bisa saja ini terjadi. Sering terjadi pada pasien-pasien yang pekerjanya kena shift malam tuh, antara jam 9 malam sampai jam 5 pagi, secara konstan terus-menerus, kita bisa memasukkan diagnosis banding ke sana. Terapinya mau diapain? Oke, kita usulkan saja. Untuk saat ini saya tidak membahas item obatnya, jadi kita bahas golongannya saja. Boleh kita kasih tuh, boleh mulai kasih golongan benzodiazepin. Boleh kasih lorazepam, boleh. Tapi dosis kecil dulu ya, mulai. Kalau psikiatri terus terang, start low, go slow. Kita mulai perlahan dan mulai dengan dosis yang sangat kecil, mulai jangan tinggi-tinggi deh dosisnya. Dan usahakan kalau benzodiazepin itu pemberiannya terbatas. Nggak boleh tuh banyak-banyak, karena kecenderungannya adiksi. Gitu ya. Yang kedua, boleh kasih melatonin agonis. Dok, selain lorazepam nggak boleh yang lain? Boleh, boleh yang lain. Mau temazepam, boleh. Mau alprazolam, boleh. Tapi kalau alprazolam lebih ditujukan pada pasien dengan gangguan cemas yang berat ya, sama gangguan panik. Karena onsetnya cepet tuh. Clobazam, nah clobazam boleh tuh. Clobazam 10 miligram nggak apa-apa. Kasih malam hari. Nah, kalau non psikofarmaka gimana? Tetap. Kalau dokter umum nantinya skupnya psikoterapi suportif. Kemudian lakukan konseling sleep hygiene. Sleep hygiene-nya ditata ya Pak ya. Jadi penerangannya disesuaikan, kalau bisa lingkungannya disesuaikan, dikondisikan, tidak dalam lingkungan yang gaduh, di atas kasur kalau memang sudah mulai ngantuk saja, tidak melakukan aktivitas banyak-banyak hal di atas kasur karena kasur dipakai untuk tidur. Nah, nanti sukanya masyarakat kita terus nawar tuh, "Ya gimana ya dok ya, saya kos-kosan di satu kos cuma ada kasur aja, saya harus gimana ya dok ya." Nah, masuk tuh di psikoterapi suportif, kalian mengedukasikan apa-apa saja yang perlu diketahui atau dipahami oleh pasien tersebut. Nah, ini contoh. Berikutnya kita akan masuk. Mungkin secara bergantian saya akan berinteraksi langsung dengan kalian. Saya akan minta pendapat kalian terkait kasus-kasus yang akan saya paparkan. Kita masuk pada latihan kasus yang pertama. Kasus 1. Perempuan 21 tahun datang ke Polijiwa dengan keluhan sedih sejak 2 minggu terakhir. Keluhan disertai sulit tidur, rasa bersalah, dorongan menarik diri dari orang sekitar. Pasien selalu ingin menangis di setiap tempat ketika merasa tertekan. Jadi dia nangis di kampus, nangis di rumah, nangis di jalan gitu ya. Pasien nggak bisa tidur di malam hari, sehingga saat pagi akan mengantuk dan tidak bisa konsentrasi. Pasien merasa sedih, diputuskan pacar, dengan alasan sudah mendapat pacar yang lebih pintar dari dirinya. Nah, ini yang bikin dia sedih tuh. Pasien juga merasa sial karena diminta mengganti judul skripsi 3 kali dalam 1 semester oleh dosen pembimbing. Nah, udah diputus pacar, ngerasa sial lagi karena skripsian. Hal ini diperberat dengan rusaknya laptop. Nah, ini kan hantunya mahasiswa kayak gini ya. Rusaknya laptop dan kehilangan berkas skripsi di jalan. Pasien merasa tertekan karena dianggap keluarga tidak serius dalam studinya. Oke, saya pengen ada yang berpendapat. Kita mulai dulu dari psikopatologi. Apa yang muncul dalam kasus ini? Sampaikan tentang temuan gangguan status mental yang dialami oleh pasien. Mungkin kita mulai dari Mbak Adelia. Perempuan 21 tahun dengan keluhan sedih sejak 2 minggu terakhir. Sedih, dokter. Oke, good. Untuk efek apa Untuk aja? efeknya turun atau tumpul, dokter? Turun, tumpul, ke arah, terus apa sih? Depresif, dokter. Oke, efeknya depresi. Serasi nggak antara mood sama efek? Serasi, dokter. Kalau vignette-nya berbunyi seperti ini, ada gangguan persepsi nggak? Tidak ada, dokter. Proses pikir apa yang terganggu pada kasus ini? Dapat apa?
Dia merasa sial terus-menerus, sialnya datang beruntun. Jadi di pikirannya terpusat pada masalah sial itu tadi, itu namanya apa? Centering of thought with affective tone. Preokupasi, Dok. Preokupasi, boleh. Terus apa lagi tuh? Jadinya dia terpaku pada pikiran itu. Aku jadi makhluk yang sial, aku jadi insecure, aku tidak aman. Oh, obsesi. Good, nggak usah ragu-ragu, tenang, tenang, tenang. Oke, obsesi. Nah, kira-kira usulan kalau kayak gini tilikan berapa nih, Mbak Adel? Tilikan 3, dokter, karena menyalahkan Boleh, diri. udah nggak ngerti dia kenapa, nyalain faktor luar lagi. Diagnosis? Depresi, dokter. F. Boleh. Diagnosis banding? Gangguan cemas. Gangguan, kalau gangguan cemas, mood affect-nya sampai turun nggak? Di Yang paling mepet. Jadi gini, kalau bikin diagnosis banding itu usahakan yang mirip gitu. Jadi miripnya nggak jauh-jauh kayak Upin sama Ipin. Kan mirip tuh, bedanya kan cuma rambut satu biji di atas kepala. Nah, kalau mau bikin diagnosis banding depresi, cari tuh yang mirip-mirip sama depresi. Kira-kira apa? distimia, dok. Boleh? Apalagi? Mungkin gangguan penyesuaian mungkin. Oke, gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi. Usulan terapi? Usulan terapinya pakai SSRI, dok. Boleh? Mau kasih apa? Antidepresan. Fluoxetine Berapa? 20 mili, satu kali Good. 20 miligram, 1 dok. kali 20 miligram. Oke. Non psikofarmakanya mau diarahkan psikoterapi apa nih? Psikoterapi untuk memperbaiki tilikannya, dok. Oke, jadi fokusnya pada ini ya, peningkatan insight atau tilikan. Boleh, nggak apa-apa. Oke, nah, kasus kedua. Yuk, barangkali saya boleh minta pendapat dari Muhammad Haidaru. Jadi untuk pasien ini tingkat mungkin Afek meningkat. Bolehlah, boleh. terus pikirnya ide merasa bersalah, Oke, terus? kemudian adanya fobia, Good, terus Mbak Evalina? Mungkin bisa didapatkan preokupasi atau bayang-bayang mengenai kejadian atau flashback. Oke, berarti isi pikirnya ya. Terus apa lagi? Psikomotornya meningkat, mungkin bisa didapatkan gelisah pada saat pemeriksaan. Good. flashback. Oke, good. Kalau kayak gini tilikan berapa? Untuk tilikannya tilikan 3 mungkin. Tilikan 3. Evalina sepakat tilikan 3? Sepakat, dokter, karena pasien tahu mengenai penyebabnya tapi bukan berasal dari diri. Oke. Jadi di sini kita dapat ya laki-laki 32 tahun. Kira-kira perawatan dirinya gimana? Buruk, dokter. Buruk, sikap terhadap pemeriksa? Kooperatif. Kooperatif, psikomotornya? Psikomotornya meningkat. Meningkat, mungkin bisa ke arah gelisah, mungkin ke arah agitatif, bisa saja moodnya sedih, afeknya depresi, disforia, boleh. Tadi ada yang menyebut meningkat, oke. Jelas nih, fungsi kognisi, perhatian, konsentrasi terganggu, pikirannya ada remming, jadi ada mulai penurunan, perlambatan, dan mungkin dia preokupasi terhadap kejadian tersebut. Tadi sudah dijelaskan, ada flashback. Ada mimpi buruk, ada nightmare. Kalau kayak gini apa, Muhammad, kira-kira kemungkinan diagnosisnya? PTSD mungkin, Oke, kemungkinan PTSD, diagnosis bandingnya apa? gangguan penyesuaian Oke, dan apalagi? juga Juga bisa didapatkan depresi, dokter. Oke, sepakat. Kira-kira mau diapain nih, Eva, kalau pasiennya datang ke Eva, datang ke dokter Evalina nih. Dokter Eva mau ngapain? Untuk psikofarmakanya bisa diberikan antidepresan, dokter. Kemudian Kasih apa? untuk antidepresannya bisa diberikan fluoxetine 1 kali 20 mg atau sertraline 1 kali 50 mg. Kemudian bisa dibantu juga dengan non psikofarmakanya berupa CBT atau cognitive behavioral therapy untuk
untuk memperbaiki masalah preokupasinya tadi. Oke, terima kasih. Jadi saya sepakat. Ini diagnosisnya gangguan stres pasca trauma atau PTSD, post traumatic stress disorder. Kenapa? Karena ada kata kunci flashback sama nightmare itu tadi. Nightmare masuk dalam gangguan proses pikir ke arah isi pikirnya. Ya, kalau flashback bisa diarus, bisa diisi pikir. Sedangkan diagnosis bandingnya boleh gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi, depresi mayor juga bisa. Untuk psikofarmaka, boleh saja kita lakukan kombinasi. Pemberian antidepresan tunggal memang bagus. Kalau sudah mulai ke arah kok gampang takut ya bahasanya ya, kok ke arah khawatir terus-terusan ya, berarti kan ada muatan cemas di sana. Kita boleh mengkombinasikan dengan golongan anti cemas. Evaluasi dulu ada nggak komorbiditas yang dialami oleh pasien tersebut. Sedangkan non psikofarmakanya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Evalina, sepakat pakai psikoterapi suportif boleh, menggunakan CBT boleh. Oke, terima kasih. Kasus-kasus yang lain ketika berada di rumah sakit, Izin bertanya, untuk membedakan antara delirium dan demensia vaskular itu bagaimana ya dok? Misalnya ada pasien CVA, itu apakah gangguan mental yang ditemukan itu bisa dimasukkan ke dalam delirium atau demensia vaskular yang onsetnya akut? Itu saya oke. masih- Berarti settingnya rawat inap ya, Eva? Iya dokter. Rawat inap. Nah, ini. Makanya kan ada kondisi, apa namanya, delirium superimpose with demensia. Nah, itu ada tuh diagnosis kayak gitu. Maksudnya superimpose gimana? Ya bertumpang tindih. Kalau yang seperti itu, kita perlu dapatkan dulu nih bukti apakah sebelumnya, sebelum mengalami kondisi delirium tersebut, pasien ada kondisi demensia. Nah, tadi pertanyaannya membedakan delirium dengan yang demensia vaskuler. Oke, kita pelan-pelan dulu. Kalau delirium itu mutlak gangguan pada fungsi kesadaran. Didapatkan bukti gangguan pada siklus tidur bangun. Yang spesifik ada kondisi sundowning fenomen. Pemusatan mempertahankan pengalihan perhatian terganggu. Dan didapatkan bukti adanya keterlibatan faktor organik. Itu ya, itu delirium. Kalau aksis tiganya yang kalau penyakit komorbid yang menyebabkan delirium teratasi, harapannya bisa kembali pulih seperti sebelum mengalami delirium. Entah itu masalahnya intra ataupun ekstrakranial, entah itu masalahnya faktor metabolik ataukah yang lain. Kalau demensia yang sifatnya vaskuler, berarti ada kemunduran dari fungsi kognisinya yang diawali masalah vaskularisasi. Tidak hanya CVA, mungkin ada masalah vaskular yang lain. Ada kecenderungan orang gampang tuh ruptur aneurisma. Ada orang-orang dengan kecenderungan pembuluh darahnya fragile dari awal, sehingga menyebabkan perdarahan. Nah, ini juga bisa loh jadi cikal bakal terjadinya demensia vaskuler. Kalau seandainya kondisi tersebut sudah dialami di atas 55 tahun, sudah ada kemunduran fungsi kognisi yang awalnya sudah ditandai ciri khas gangguan vaskularisasi, bisa tuh ke arah demensia vaskuler dengan ciri-ciri BPSD tadi ya. Kalau saat itu mungkin maaf CVA-nya lagi ruptur gitu ya, ada CVA vaskularisasi itu, lagi pecah di daerah pons. Terus hasil MRI-nya ada osteomalasia juga. Jadi ada kerusakan tuh di sistem otaknya. Otaknya jadi halus gitu, jadi lembek gitu karena osteomalasianya. Nah, ini kan campuran ya. Ketambahan pasiennya sudah mulai penurunan kesadaran, nafasnya gasping, GCS-nya mungkin 2x3, udah pakai ventilator. Nah, kalau kayak gini kan kita dapat delirium. Mungkin sebelumnya sudah ada demensia vaskuler, makanya kita ngomong delirium superimpose with demensia, delirium yang bertumpang tindih dengan demensia. Kalau hanya demensia saja, kesadarannya intak. Kalau delirium, mutlak tuh ada gangguan kesadaran. Gitu, Fa. Oke? Sudah jelas? Oke, kalau sudah menganggukkan kepala, saya anggap sudah jelas semuanya. Terima kasih untuk partisipasi aktif yang diberikan. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan kegiatan ilmiah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.